Ya, kita kembali lagi ya tentang metode pembentukan faktor. Ini mempunyai 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Terus yang kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor. Yang ketiga, mengembangkan skala dari faktor yang misalkan dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 tergantung kondisinya ya. Terus yang keempat, meminta orang berkompeten atau manajer untuk menentukan skor setiap lokasi dengan menggunakan skala yang telah ada sebelumnya. Terus yang kelima, mengalihkan skor tersebut dengan bobot dari setiap faktor. Mengalihkan ya, maksudnya ya, perkalian, dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasinya. Yang keenam, baru ini tahap akhirnya, yaitu membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif yang ada. Nah, metode pembentukan faktor sendiri itu poin-poinnya yaitu penentuan lokasi mampir secara kualitatif. Bukan kuantitatif secara kualitatif, tapi secara kualitas yang ada. Terus yang kedua, sangat mudah tetapi jarang digunakan karena penilaiannya subjektif. Itu dari orang menilai saja yang subjektif. Terus setelah itu metode dilakukan dengan memberikan skor untuk setiap faktor yang dinilai. Jadi tahap-tahapannya. Terus dari berbagai macam faktor yang dinilai berbeda bobot berdasarkan tingkat penilaian masing-masing. Kemudian dikalikan ya. Tadi tahapannya. Nah, ini lebih jelasnya kita akan belajar untuk contoh kasusnya tentang pendirian klinik. Klinik ada 4 faktor yang dinilai, yaitu biaya sewa, terus mudah dijangkau oleh konsumen, terus keamanannya, terus mudah dicapai oleh pegawai. Maksudnya ini pulang pergi untuk dari rumah pegawai ke kantor ya. Lokasi potensialnya anggap aja ini ada lokasi A, lokasi B, lokasi C. Nah, ini udah ada angkanya, skor bobotnya itu sendiri dari 1 sampai 4 ya. Nah, skornya 1 sampai 4 ini apa sih? Nah, jadi ini 1 ini dinilai buruk. Yang kedua dinilai sedang, yang ketiga dinilai baik, yang keempat dinilai sangat baik. Jadi yang tertinggi yang keempat ya. Itu faktornya yang dinilai ini sudah dinilai secara subjektif oleh manajer perusahaannya sendiri, yaitu biaya sewa 30, mudah dijangkau 40, keamanannya 20, mudah dicapai pegawai yaitu 10, jadi 100 ya. Jadi berdasarkan data tersebut nilainya ini, jadi mengalihkan setiap faktor bobot skor ini antara skor dan bobot ya. Jadi skor lokasi A itu biaya sewanya skornya 1 dikalikan 30, jadi 30 ditambahkan di bobot skornya. Skor dari lokasi B 3 udah biaya sewa dikalikan 30 jadi 90, dan seterusnya sampai dengan jumlah beban skornya ini. Terus ini ditarik kesimpulan bahwa ini yang paling gede karena penilaiannya di lokasi B 280. Nah, lokasi B ini adalah alternatif terbaik untuk mendirikan klinik yang memiliki bobot skor tertinggi. Itu yang saya bilang tadi, penilaiannya subjektif ya. Untuk contoh kasus ini ada yang bingung nggak nih teman-teman? Udah jelas untuk contoh kasus ini perhitungannya?
Bentar ya, saya balas chat dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, analisis lokasi. Itu penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi. Jadi analisis titik lokasi dapat dilakukan secara matematis atau grafis ya. Pendekatannya mempunyai keuntungan dengan memberikan besaran jumlah setiap lokasi yang dipilih. Tahapannya yaitu yang pertama menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, memplotting biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal. Jadi ada vertikal dan horizontal ya. Vertikal biaya, horizontal itu volume produksi. Yang ketiga, itu memilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Ya, ini tadi yang berdasarkan faktor tinggi ini terendah malah yang dipilih. Jadi ini contoh kasusnya perusahaan manufaktur kemudian kan 3 lokasi. Ini contohnya Akrom, Bowling Green dan Chicago ya di SKA. Pabrik baru. Studi biayanya mengindikasikan biaya tetapnya masing-masing 30.000, 60.000, 40.000. Biaya variabelnya 75, 45 dan 25 untuk Akrom, Bowling Green sama Chicago ya. Harga jualnya yang diharapkan $120. Dan terus perusahaan itu ingin menemukan lokasi yang paling hemat untuk biaya volume produksi tahunan yaitu 2.000. Ini yang digarisbawahi biaya tetapnya berapa aja, biaya variabelnya berapa aja, terus harga jualnya berapa, volume itu. Poin pentingnya ya, terus untuk lokasi itu kita dapat template biaya tetapnya ada atau biaya pada jumlah produksi kalau unit dan biaya totalnya, biaya tetap dan biaya variabel pada volume produksi yang diharapkan. Itu asumsinya ya. Tuh. Terus setelah itu nah ini perhitungannya untuk Akrom, Bowling Green dan Chicago. Akrom total costnya yaitu biaya tetap plus biaya variabel dikalikan volume produksi. Jadi di Akrom 30.000 biaya tetapnya plus biaya variabel 75 dikalikan volume produksinya 2.000 sama dengan 180.000 dan seterusnya untuk Bowling Green dan Chicago sama. Ya terus dengan harapan volume 2.000 per tahun, Bowling Green memberikan lokasi biaya yang paling rendah, profit dan minimal cost, dan harapan keuntungannya dapat dihitung yaitu total pendapatan kurang total biaya. Total pendapatan dihitung dari harga jualnya 120 dikalikan volume produksi 2.000 ya, dikurangi total costnya dari Bowling Green itu sendiri yang paling minimal biaya paling besar yaitu 150.000. Jadi nominalnya $90.000 per tahun. Nah ini ada pas ini ada potongan correction point tadi di grafis ini berguna di grafisnya ya untuk Bowling Green dengan Akrom dan Bowling Green dengan Chicago. Dengan Akrom itu sendiri persamaan matematisnya yang sebelumnya 20.000 plus 75 dia tetap variabel X, asumsi dengan X nya untuk menghitung nilainya nanti. Terus Bowling Green yang 40.000 plus 45 dia tetap biaya variabel X juga. Jadi ada matematis dasarnya seperti ini di sini 60 kurang 30.000 sama dengan 75 kurang 45 30 X sendiri 30.000 bagi 30 sama dengan 1.000 gitu. Sederhana sih.
Dan untuk disebut sendiri sama hasil 2500. Nah ini grafiknya ya, grafik persilangannya. Nah dari boleh dengan akrom itu sendiri 1000, dapat dilihat di sini. Boleh dengan Chicago itu sendiri itu 2500 ya, dapat di sini. Itu ini grafiknya seperti ini, masih sederhana sih di sini. Antara vertikalnya annual cost-nya, yang horizontalnya itu volume itu. Nah cost-nya yang boleh base sendiri itu 150.000, terus akromnya 150.000, Chicago 150.000 ya, dapat di sini. Oke, ketiga ini kita mempelajari tentang metode pusat gravitasi, yaitu merupakan teknik matematis dalam menentukan lokasi pusat distribusi yang akan minimalisir biaya distribusi. Dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutannya. Tahap pertama yang dilakukan dalam metode ini adalah menempatkan lokasi pada sistem koordinat. Titik origin dari sistem koordinat tersebut dan skala yang digunakan tentunya bersifat arbiter atau dapat berubah selama jarak atau lokasi tepat ditentukan pada koordinat. Jadi ini mainnya koordinat ya, mode dapat gravitasi ini. Jadi hal ini mudah dilakukan dengan menempatkan satu poros di peta biasa. Terus gravitasi ditentukan dengan persamaan bersama dengan dua di bawah ini yang terlihat ya, x dan y ya, x koordinat dan y koordinat. Dx koordinat x dari lokasi i atau lokasi tertentu, diy itu koordinat y dari lokasi i, terus qi itu volume barang dipindahkan atau dari lokasi i. Persamaan tersebut itu mencakup istilah Q1 banyak keterangannya, yaitu banyaknya pasukan yang ditransfer ke atau dari ya lokasi I-nya itu. Jadi karena volume kendaraan kontainer yang dipindahkan setiap bulannya mempengaruhi biaya, jarak bukan menjadi seharusnya kriteria utama. Itu bukan hanya jarak aja yang dihitung. Terus metode pusat gravitasi ini mengklasifikasikan bahwa biaya secara langsung berproporsional dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut. Terus lokasi yang ideal adalah lokasi yang membuat jarak pertimbangan antara gudang dan output dasarnya menjadi minimal. Jarak ini sendiri dibuat sesuai dengan banyaknya kontainer yang diangkut. Ini contoh kasusnya. Ada contoh kasus departemen store itu ini ada lokasi tokonya di 4 ya, di Chicago, Pittsburgh, Atlanta. Terus jumlah kontainer yang diangkutnya volume segini, 2000, 1000 sama 2000 masing-masing ya. Terus penyelesaiannya itu sendiri dari koordinat x dan koordinat y. Koordinat x yaitu mengalikan antara titik koordinat x-nya itu sendiri masing-masing untuk 4 lokasi ini dikalikan dengan jumlah kontainer yang diangkut. Ini kan 2000 kayak x-nya 30 kayak 2000 plus 50 kali 1000 tuh Pittsburgh, New York-nya 120 kali 1000, untuk Atlanta-nya 60 kali 2000. Itu dikali pengalingan ditambahkan semua dibagi dengan jumlah rata-ratanya dari jumlah kontainer ini ya, 2000 plus 1000 plus 1000 plus 2000. Dengan berapa ini ketemunya 6,7, begitu juga dengan koordinat y-nya ketemunya 93,3. Nah, lokasi yang x, y ini 66,7 sama 93,3 ini ditunjukkan dengan tanda plus pada gambar ini dengan menempatkan pada peta Amerika ya, di dalam Amerika, maka dapat bahwa lokasi berada di dekat pusat daerah namanya Ohio ya. Jadi perusahaan bisa juga menggunakan Columbus, Ohio itu sendiri, Columbus di dekat Ohio atau kota yang dekat sebagai lokasi tepat. Jadi nggak jauh-jauh dari titik koordinat itu ya. Ini mainnya koordinat, main di peta, jadi harus paham tentang peta dan segala koordinatnya. Oke, ini dan yang keempat ini model transportasi. Nah, tujuan dari model transportasi ini adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran atau sebagai sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan agar dapat minimalisir produksi total dan biaya transportasi.
Pada sampai sini merupakan cara terbaik untuk analisis menentukan lokasi pabrik dengan pertimbangan biaya produksi dan kapasitas. Nah, faktor yang harus diperhatikan itu yang pertama kapasitas pabrik sebagai sumbernya, yang kedua kapasitas pemetaan di bidang pemasaran atau produk sebagai tempat tujuan, terus yang ketiga biaya produksi masing-masing pabrik, terus yang keempat dari tempat asal ke tempat tujuan. Sebagai contoh, jaringan pasukan atau penawaran pabrik mobil wagon ya PB yang kompleks. Contohnya PB Meksiko mengirimkan hasil ke Brazil, sementara PB Meksiko sendiri menerima suku cadangnya spare part dan dilaksanakan dari kantor produksi Jerman. Jadi saling terhubung ya. Jadi saling terhubung. Lalu walaupun teknik pembuatan linear ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, tapi telah dikembangkan dengan khusus yang lebih efisien untuk aplikasi transportasi. Oleh transportasi itu sendiri memberikan solusi awal yang pantas dengan perbaikan masalah bertahap yang dilakukan di solusi yang ingin dicapai. Ini contohnya untuk PW, contohnya dari Meksiko mengirimkan agen ke Brazil, terus di Meksiko sendiri mendapatkan pasukan senjata dari pabriknya pusat ya. Ini contoh kompleksnya. Ini ada titik koordinat juga, ada titik itu ada perhitungan sendiri. Nanti saya contohkan, misalkan udah ada kuliah ini ya, tatap muka ya, nanti biar lebih jelas. Iya lah, ini terus langsung mengarah ke strategi lokasi pada industri jasa. Bab ke-4 nah ini. Nah, strategi pada industri jasa itu fokus strategi lokasi bagi perusahaan jasa seharusnya adalah pada penetapan volume bisnis dan pendapatan. Komponennya yaitu di perusahaan jasa, yang pertama daya beli dibayar dapat menarik pelanggan. Jadi kita harus survei atau riset tentang daya beli pelanggan itu sendiri. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, kualitas persaingan antara perusahaan yang sejenis maupun non sejenis. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Yang keenam, kualitas fisik, fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Jadi harus memperhatikan lingkungan bisnis di sekitarnya. Terus yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan sendiri menyangkut internal ya. Terus yang ke-8, kualitas manajemen. Nah, ciri-ciri dari lokasi strategis untuk perusahaan jasa, yang pertama itu nggak bisa mudah terlihat untuk lokasinya. Ini mudah terlihat agar visibility-nya lebih terjangkau oleh pelanggan, konsumen. Yang kedua, biaya sewa atau biaya beli bangunan yang terjangkau, ini terkait dengan modal ya. Terus yang ketiga, aksesnya yang terjangkau, jelas ini harus strategis, dapat terjangkau oleh konsumen yang ingin ke suatu tempat perusahaan tersebut. Terus yang keempat, terkait dengan pasar, itu mendekati pasar, mendekati target pasar yang dituju. Terus yang kelima, kualitasnya terjamin terkait perizinan masalah hukum ya. Ini. Terus yang keenam, terdapat aktivitas jual beli di sekitarnya, yaitu menjadi ramai, terus sisi komersialnya. Terus yang selanjutnya dapat tugas lainnya. Teman-teman, kita jeda dulu ya, karena ini mau habis waktunya. Nanti setelah ini tolong masuk untuk sesi satu kali login lagi ya. Ya, Bang. Ya, tolong masuk lagi habis ini ya.
Bikin keranya. Tapi salahkan itu ini Baik, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Screen share-nya terbaca jelas nggak PPT-nya? Jelas, Pak. Oke. Sip. Baik, ini yang terakhir tadi untuk studi evaluasi strategis. Dan yang selanjutnya kita pelajari tentang lokasi perbandingan ya antara lokasi akuntansi jasa dengan lokasi akuntansi manufaktur. Nah, kepentingan lokasi akuntansi jasa dan manufaktur ini, kalau jasa lebih mengarah pada fokus pada pendapatan, kalau manufaktur fokus pada biaya. Jadi fokus untuk memilih lokasinya nih, kalau jasa nomor 1 ini pendapatan, kalau manufaktur ini nomor 2-nya mendengar soal biaya. Bagi pendapatan ini ada unsur-unsurnya yaitu volume, terus tentang persaingan, terus kualitas fisik, faktor pendukung habis parkir, sewa, manajemen yang berkualitas, operasi, terus di perusahaan manufaktur tentang biaya, itu biaya nyata gimana, beta variabelnya, terus biaya transportasinya, biaya pengiriman bahan mentah ke pabrik, terus sikap terhadap SPSI ya, sikap pekerjaannya dari buru-buru pabriknya sampai dengan kualitas pemerintahannya. Terkait kebijakan pemerintah ya. Terus tekniknya untuk proses perusahaan jasa ini menggunakan model regresi untuk menentukan kepentingan dari beberapa faktor yang ada. Terus di perusahaan manufaktur ini untuk metode yang tadi ya, untuk transportasi banyak faktor pas tidak silakan. Kalau di jasa metode komponen faktor tetap dilakukan sama dengan di manufaktur. Terus adanya analisis demografi juga, terus analisis stabilisasi maupun untuk sistem informasi geografis. Nah, ini yang nanti kita pelajari di sesi terakhir. Terus setelah itu asumsinya di lokasi perusahaan jasa, itu lokasi merupakan penetapan pendapatan manufaktur yang tadi lokasi utama yaitu biaya. Nah, terus biaya di perusahaan jasa sendiri itu cenderung konstan pada daerah tertentu karena fungsi pendapatan sangat penting. Jadi harus mengembangkan dari pendapatan yang ada. Kalau di perusahaan manufaktur hubungan rendah dengan pelanggan memungkinkan perusahaan berfokus pada biaya yang dapat diidentifikasi yaitu fungsinya ya. Jadi nggak berhubungan, biasanya di manufaktur sendiri nggak berhubungan langsung dengan user, konsumen, ada titik penjualannya sendiri. Nah, ini yang ini. Terus yang kira-kira kita akan pelajari yaitu tentang SIG ya, tentang sistem informasi geografis. Sendiri pengertiannya yaitu sistem informasi secara khusus yang mengolah data yang memiliki informasi spesial. Referensi konteksnya ruang itu dalam arti yang lebih sempit, yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi berreferensi geografis. Misal pada data yang diidentifikasi berlokasinya dengan sebuah database tertentu. Informasi geografis ini membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang berkaitan dengan lokasi. Poin-poinnya yaitu sebagai alat penting untuk membantu dalam analisis lokasi, terus memungkinkan analisis geografis yang lebih rumit dan kompleks. Data yang tersedia di SIG ini, yaitu yang pertama
detail sensus data per wilayah, terus negara, terus mengenai kota sampai dengan daerah. Terus yang kedua detail maps-nya, seperti kalian sering lihat di Google Maps, di maupun di aplikasi peta lainnya ya. Itu ada gang, jalan, ada jembatan, ada terowongan, ada titiknya. Terus di data yang di SIG ini sendiri juga ada tentang utilities, terus tentang saluran listrik, air, gas, telepon, terus ada juga agriculture seperti ada gunung, bukit, hutan, danau, terus lokasi dan fasilitas umum ya, seperti bandara, rumah sakit, kampus, dan sebagainya. Ini dapat ditampilkan dari data yang masih gratis. Terus banyak usaha jasa yang sukses pada akhir ini disebabkan mereka dapat mengakses sistem internet gratis melalui segini melalui internet ya. Software sistem internet ini juga dapat digunakan untuk dipergunakan untuk menganalisis lokasi tujuan jasa. Jadi sebelum menentukan lokasi jasa, jadi bisa pasarnya dengan SIG ini. Pada dasarnya SIG ini sendiri dapat digunakan untuk menentukan lokasi usaha retail, bank, bisnis makanan maupun yang lainnya ya. Banyak yang dapat ditentukan oleh SIG ini masuk database. Pemasaran berupa software dapat digunakan. Ada contohnya dari produk dari Sadis Mapping, mapping itu yang namanya Key Software, terus Hemisphere Solution itu dari Unisys Corporation dan sebagainya. Itu aplikasi ya, software untuk sistem fotografi yang digunakan oleh perusahaan. Terus di Indonesia sendiri dikenal Pusat Data Bisnis Indonesia (PBDI) dan BPS ya, Badan Pusat Statistik, dengan afiliasi badan statistik daerah di setiap kota yang ada di tiap provinsi maupun kabupaten atau kota padia di seluruh Indonesia. Nah, contoh penerapannya ini, penerapan SIG itu sendiri pada perusahaan aviasi atau penerbangan adalah untuk identifikasi bandara yang paling efektif ya, tentunya untuk melakukan pelayanan darat seperti titik pengisian bahan bakarnya maupun membantu penjadwalan dari pesawat-pesawat itu sendiri. Terus ada penerapan SIG bagi developer gedung perkantoran komersial yang sekarang ini banyak dibangun, adalah untuk memilih kota-kota tempat yang akan bangun untuk masa depannya. SIG digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kurasi lokasi yang mencakup elemen daerah pemukiman di sekitarnya, terus ada enggak pusat komersial toko, terus pusat kebudayaan dan liburan, terus tidak kriminal yang juga dipertimbangkan, serta pidana transportasi. Nah, 5 elemen ini yang secara umum dipertimbangkan gedung perkantoran komersial untuk membangun usahanya ya. Bangunan sendiri itu contohnya, contoh tampilan dari petanya itu. Jadi ada nama daerah-daerahnya di sini, terus ada nama perusahaan kompetitor juga jelas di sini. Terus ada nama jalannya, nama gangnya, terus ada titik-titik seperti perkantoran, terus rumah sakit dan sebagainya. Terus apa sih karakter dari SIG itu sendiri? Itu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak tadi ya, pembuatnya. Dan tujuannya yaitu untuk pemetaan waktu wilayah yang disajikan pada satu sistem berbasis komputer. Terus terdiri atas ahli geografi, matematika, dan komputer serta aplikasi terkait. Jadi gabungan ya. Jadi ahli geografi sendiri memasukkan datanya, matematika, tentang pemrograman dan komputer. Terus masalah dalam pengembangan meliputi cakupan, terus kualitas pada data, struktur, model dan data visualisasi, terus koordinasi kelembagaan dan etika yang ada, terus sistem pendidikan, sistem expert dari programming dan decision support system aplikasinya.
Terus perbedaannya dengan sistem lainnya, itu pada data dikaitkan dengan data geografis dan terdiri dari data tekstual maupun grafis, jadi gabungan ya. Itu tadi. Terus poin pentingnya lagi, itu mengubah peta konvensional ke bentuk peta digital. Jadi peta konvensional yang berupa kertas dituangkan dalam bentuk peta digital yang disajikan dengan berbagai keterangannya. Terus mampu mengumpulkan, terus menyimpan, transformasi dan menampilkan hingga memanipulasi dan menganalisis suatu data spasial dari kemana-mana geografis suatu wilayah atau daerah. Ciri-cirinya, Sikilu sendiri mempunyai subsistem input data yang dapat menampung dan mengolah data spasial dari berbagai sumber. Terus setelah itu, subsistem terdiri atas proses transformasi data spasial yang berbeda jenis, misalnya dari peta kontur menjadi titik ketinggian, itu yang dapat diatur. Terus Sikilu sendiri memiliki subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang memungkinkan data spasial ya, dapat dipanggil maupun dapat diupdate. Terus Sikilu sendiri mempunyai subsistem manipulasi dan analisis data yang menjadikan peran data, pengelompokan, estimasi parameter dan hambatan serta fungsi pemodelannya. Terus setelah itu, Sikilu sendiri memiliki sistem pelaporan untuk seluruh atau sebagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafis dan peta yang dituangkan dalam tampilannya. Perbandingan ini apa sih antara pekerjaan dengan pekerjaan manual tanpa SIP? Nah ini peran pentingnya sistem informasi geografis sendiri dalam dari segi penyimpanan database digital baku dan terpadu. Database akan tetap terus simpan. Terus untuk pekerjaan manual skala dan standar berbeda. Jadi macam berbeda yang dapat dikerjakan, itu akan merasa membingungkan ya. Terus untuk analisis spasial sendiri, di Sikilu sendiri relatif mudah. Kalau di bahasa manual itu rumit ya, spasial, kontrol wilayah dan sebagainya. Terus untuk pemanggilan kembali ini diupdate ya, untuk datanya itu secara sistematis dapat lebih mudah disesuaikan. Kalau di pekerjaan manual mahal dan memakan waktu yang lama. Terus untuk dalam segi penayangannya itu di Sikilu sendiri relatif murah dan lebih cepat. Di pekerjaan manual itu mahal, itu yang dapat kontras dibandingkan ya. Terus uraian subsistem dari Sikilu sendiri terdiri dari data input, yaitu data dalam tabel, laporan, pengukuran lapangan, terus peta ini banyak ya, untuk unsurnya tematik, tomografi dan lain-lain. Terus data satelit, foto satelit, foto udara maupun data lainnya. Terus setelah itu diolah di data manajemen dan manipulation. Jadi dari input disimpan, terus diproses menjadi output. Outputnya itu dari sistem geografis itu menjadi dalam bentuk peta, terus untuk peta, terus untuk datanya sendiri dalam tabel, laporan maupun informasi digital. Terus kopinya dalam bentuk database-nya. Terus kemampuan Sikilu sendiri dari aspek definisi itu seperti memasukkan dan mengubah data geografis, terus integrasi data geografisnya, terus mempresentasikan dan menambahkan data geografis, mengolah datanya, terus setelah itu menghasilkan keluaran output data geografis dalam bentuk peta, tematik, tabel, grafik, laporan dan lainnya yang disimpan dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Aspek analisisnya itu membuat basis data baru, terus membuat, menghapus, terus menyisipkan data dalam tabel, terus menghapuskan data dari basis datanya, terus sampai dengan membuat indeks setiap tabel basis data. Banyak ya untuk aspek analisa dari informasi itu sendiri. Oke, sekian presentasi saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya teman-teman yang kurang jelas dari materi kali ini. Jadi kamu
silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Aku mau tanya. Iya, ini Mbak Rinda ya. Ya, Iya. Gimana udah beli bukunya Mbak tadi? belum Pak. Ya, ini bagus kok bukunya itu. Ya, penulisnya aja seru itu. Oke, mau tanya apa Mbak? Gini Pak, mau tanya. Ah, Kan misal kita punya usaha bidang karaoke seperti itu ya. Terus kita mau jasa ya. menentukan Begini. ya jasa. Ya, ya. Terus gimana? Terus kita itu mau menentukan lokasinya itu di mana. Nah, Ya. setelah itu kita udah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah melakukan kayak penelitian tentang budaya sekitar Ya. sumber itu ya Pak ya. Setelah Ya. itu, setelah kita udah deal, berkas-berkas udah selesai, udah Ya. deal. Terus waktu proses pembangunan ada peraturan lagi mendadak dari pemerintah daerah, penolakan dari warga sekitar karena menolak adanya usaha karaoke tersebut. Nah Ya. ini gimana ya Pak ya solusinya? Jadi sebelumnya itu sudah diriset bahwa dengan mendirikan tempat karaoke di Jalan A ya misalnya gitu ya, itu dari masyarakatnya udah setuju gitu. Udah diriset belum soal itu sebelumnya? Kalau itunya belum diriset Pak, ternyata ketika pembangunan itu terjadi penolakan, terus tiba-tiba kayak ada peraturan baru dari pemerintah daerah kayak gitu. Biasanya kan ada mendadak kayak gitu, sehingga para investor kayak di Indonesia itu yang mau investasi ke Indonesia itu kayak nggak mau contohnya gitu Pak, karena peraturannya ribet, masyarakat sekitar kayak gitu yang menolak akan pembangunan tersebut. Ya, jadi gini, kalau misalkan hubungannya dengan peraturan pemerintah itu memang kebijakan dari pemerintah sendiri ya. Jadi kadang suka berubah-ubah tergantung kondisi. Anggap aja contoh sederhana waktu ini ya, untuk contoh peraturan pemerintah tentang mudik ya, yang tadinya nggak boleh, sekarang infonya diperbolehkan seperti itu sih. Nah kita ini nggak tahu perkembangannya lebih lanjut lagi gimana gitu. Nah kalau soal itu dan soal masyarakat yang menolak, nah itu berarti nanti usaha kita kalaupun pasti berjalan pun mendapat izin pun dari pemerintah itu akan terhambat juga gitu. Jadi balik lagi ke materi saya yang tadi, itu kalau lokasi untuk perusahaan jasa itu lebih fokus pada tingkat pendapatan. Nah, kalau misalkan kondisi operasional bisa terhambat dari awal itu, otomatis kan tingkat pendapatannya nggak sesuai dengan target, bahkan bisa jauh untuk menyimpang dari target yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau itu udah bisa solusinya. Yang pertama bisa memilih lokasi pindah kota ya, lokasi kota lain atau di kota yang sama tetapi mungkin diperbolehkan oleh pemerintah bukan di daerah suburbannya tetapi di daerah perkotaannya yang jauh lebih kondusif untuk tempat komersil. Itu sih Mbak Rinda. Ya, terima kasih. Ya, Mas. Oh iya, ini ada komtingnya nggak ya Mas? Siapa? Fahmi ya? Ini ya yang hadir di sini. Oh nggak ada ya? Ini nggak hadir ya. Ada lagi nggak yang tanya lainnya teman-teman? Satu pertanyaan lagi sih kalau ada. Ingat waktunya juga terbatas. Jangan lupa ya untuk ini ya presensi di e-learning
Sambil sekarang saya salah juga kalau musim belum ada yang bertanya untuk absensi secara langsung ya. Kalau ada temannya yang misalkan nitip izin, ada keperluan khusus atau lagi sakit, tuh disampaikan ya. Bentar. Oke. Untuk yang pertama, Mas Devan Kertarajasa. Hadir, Pak. Mas Devan ini angkatan 2017 sendiri ya di kelas ini ya? Iya, Pak. Oh, ini apa? Mengulang atau cuti waktu itu? Belum ngambil waktu itu, Pak. Oh, belum ngambil. Iya. Terus ini Mas Jauhar Satria Wijaya. Hadir, Pak. Oh, ada hadir. Hadir. Oke. Terus ada Mbak Uswatun Hasana. Hadir, Pak. Ya, oke. Terus Mbak Risma Septiani. Hadir, Pak. Fernanda Suyono Putri. Hadir, Pak. Ahmad Suprayogi Setiawan. Erla Erlingga. Hadir, Pak. Oh iya, Mas Era. Terus M Dhani Ramadan Aji. Terus M Dhani Ramadan Aji nggak ada. Terus Intan Agusti. Fani Sofia Jiwantoro. Muhammad Bagus Arifin. Hadir, Pak. Oh sip. Terus Muhammad Tio Permana. Nggak ada ya, Muhammad Tio Permana. Muhammad Taufik. Oh ada ini. Muhammad Dia Rizky Ramadan. Muhammad Dia Rizky Ramadan nggak ada. Terus Arbia Makfiro Rohmi. Arbia Makfiro Rohmi. Ahmad Fahmi Al Ghifari. Nggak ada ya. Afrian Bagas Kristianto. Afrian Bagas Kristianto nggak ada. Wigi Prayoga. Hadir. Oh, sip. Ahmad Alfan. Hadir, Pak. Rizka Noviana Baruto. Iya ya. Hadir. Rizka. Hadir. Oke. Aprilia Afni Furoida. Handini Cahya Damayanti. Hadir, Pak. Artiva Cahya Aisyah Putri. Grisila Arini Hikmah. Grisila Arini Hikmah ada ya? Belum. Terus Naili Fitria Faroha. Hadir, Pak. Sip. Rizky Firmansyah Nur Hidayat.
Terus Muhammad Aksanul Fikri. Muhammad Aksanul Fikri nggak ada. Muhammad Rasulun Amin. Muhammad Rasulun Amin nggak ada ya. Tita Putri Anggreni. Hadir, Pak. MC kampus ya, nama profilnya ya. Jovan Karesna. Kenapa, Pak? MC kampus ya ini ya, nama profilnya ya Mbak Dita ya. MC Kampus Expo ini ya. Oke. Terus Yovan Karesna Aji. Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi soalnya tadi diputus. Iya. Nggak apa-apa, itu masihkan aja. Nama profilnya tadi MC Kampus Expo sama Disda ya. Mbak Dita ya. Oh, iya, Pak. Mohon maaf. Saya ini. Apa? Iya, nggak apa. Mas Yovan Karesna Aji ada? Ada ya. Ada Pak, masih di kamar mandi. Oh iya ya, nggak apa-apa. Ya, Dirju. Ya, sip. Terus Nabil Faras. Terus Ardianti Fitri Asfidayanti. Bu Nurlita. M. Acep Gina Anggara. Rizky Putra Pratama Wijaya. Oh iya. Rahmat Ali Wafanur. Hadir Pak. Pak permisi. Ya, gimana? Itu untuk yang Mas Acep gini itu sakit Pak. Oh, Udah 3 sakit. hari ini. Oh iya, nggak apa, nggak apa yang saya Ya, tandain. makasih Pak ya. Iya, makasih. Makasih. Terus Rahmat Ali Wafanur udah ada dia. Udah Pak. Terus Agung Dovanda Putra. Hadir Pak. Rinda Setiawati ada ya, nanti Mbak Rinda. Terus Wildan Aditya. Terus Mbak Miri Ahmad Prihat. Mbak Miri Ahmad Prihat nggak ada. Adi Eka Tinara. Oh ada ya. Hadir Pak. Terus Sadat Makrifat Minato Putra. Mas Sadat nggak ada ya. Oke. Oke teman-teman, ini kan kita tinggal 2 pertemuan. Ya, Dipanggil Pak. Muhammad Taufik ya. Belum dipanggil saya Pak. Ya nggak apa nanti. Ya nanti saya tandain. Oke, jadi gini, ini kan kita tinggal 2 pertemuan lagi ya. Setelah 67, setelah itu UTS. Nah, ini di sisa 2 pertemuan itu tolong dibentuk kelompok ya. Tolong dibentuk kelompok. Ini jumlahnya berapa sih mahasiswanya ya sebenarnya?
Oh iya Pak, lah ada ngomong gitu. Bapak 47 ya? Nah. Ya, tolong dibentuk kelompok ya, karena ada tugas kelompok. Nanti rencananya satu tugas kelompoknya sampai dengan ini yang nggak ada tugas lagi, nggak ada tugas individu lagi sampai dengan UTS. Tugas kelompok ini aja. Satu kelompoknya 5 orang ya. Satu kelompoknya 5 orang. Tolong disampaikan juga ke Mas Fahmi selaku komtingnya juga. Oh, nggak ada sekarang. Itu tolong dibentuk satu kelompok 5 orang. Nanti kalian sendiri aja yang bentuk ya. Nanti datanya mungkin diserahkan ke saya. Oh gitu. Datanya diserahkan ke saya. Nanti saya kontaknya juga untuk Mas Fahmi gitu untuk menyerahkan data kelompoknya. Setelah itu nanti tugasnya saya upload di e-learning. Nanti saya kabarkan kalau sudah saya upload. Itu nanti rencananya tugas kelompok ini satu tugas kelompok di pra UTS dan satu lagi pra UAS ya. Itu nanti keterangannya saya kabarkan lagi, saya upload lebih jelas di e-learning ya. Itu. Oke. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Semoga tetap sehat dan sukses selalu semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Itu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat live. Arjawar. Halo. Login bab jihar. Ayo.